Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4, mata pelajaran Translation, ingin menjelaskan materi tentang unit 2 yang terbagi menjadi conditional, verb of wishing, order within clauses, noun phrases, and ellipsis. Dengan saya Fitri Dian Pertiwi selaku moderator dari kelompok ini, dan dilanjutkan dengan teman saya. Nama saya Lisna Dewi. Nama saya Muhammad Zikri. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan dari materi unit 2 ini. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang conditional sentence. Conditional sentence merupakan kalimat majemuk yang berisikan kondisi mengenai sebuah pengandaian, imajinasi, atau suatu kejadian yang belum terjadi. Adapun kalimat majemuk ialah kalimat yang terdiri dari lebih dari satu kalimat. Dalam kalimat bahasa Inggris, kalimat pengandaian ini diawali dengan kata if yang artinya jika, sebagai penanda bahwa kondisinya memang belum terjadi. Dalam bahasa Indonesia pun ada conditional sentence, berarti kalimat pengandaian. Seperti contoh, jika saya rajin belajar, maka saya akan menjadi pintar. Seperti itu. Nah, di sini ada 3 tipe conditional sentence atau bentuk conditional sentence dengan rumus if, clause, and main clause. Conditional sentence tipe 1. Bentuk kalimat pengandaian yang digunakan untuk mengungkapkan ketika konsekuensi atau hasilnya memungkinkan untuk terjadi di masa yang akan datang. Rumusnya, jika if-nya di depan, maka diikuti oleh if, simple present, simple future tense. If, simple present yang artinya subject plus verb 1, lalu simple future tense subject plus will. Adapun bisa juga bentuk yang kedua yaitu simple future plus if plus simple present. Bisa dibedakan ya teman-teman, yang pertama itu if-nya di depan, sedangkan yang kedua itu if-nya di tengah. Tapi perlu ditekankan teman-teman bahwa if itu selalu diikuti dengan tenses yang tidak ada future-nya. Tidak ada future-nya. Jadi setelah if itu simple present untuk yang tipe pertama. Untuk yang tipe kedua, conditional sentence tipe 2, kalimat pengandaian yang digunakan untuk mengungkapkan ketika konsekuensi atau hasilnya bisa terwujud, walaupun kemungkinannya sangat kecil untuk hal itu terwujud. Rumusnya, if plus past tense plus future. If plus past tense yang rumusnya itu subject plus verb 2, and past future subject plus word or could or might plus verb 1. Bisa juga yang bentuk if-nya di tengah yaitu past future plus if plus past tense. Seperti itu teman-teman. Adapun conditional sentence tipe 3 ialah kalimat pengandaian yang digunakan ketika ingin mengungkapkan sebuah kondisi yang tidak mungkin bisa terwujud sama sekali. Rumusnya, jika if-nya di depan, if plus past perfect plus future perfect. If plus past perfect. Past perfect itu rumusnya subject plus had plus verb 3. And future perfect rumusnya ialah subject plus word or could or might plus have plus verb 3. Adapun jika bentuk if-nya di tengah berarti future perfect. Sekarang contoh kalimat tipe 1. Perlu diingat kembali teman-teman bahwa rumus kondisional tipe 1 ialah jika if-nya di depan plus simple present, simple future tense. Adapun jika if-nya di tengah, simple future plus if plus simple present. Contoh kalimatnya ialah, if you tell your mom the truth, she will forgive you. Jika kamu memberitahu ibumu yang sebenarnya, dia akan memaafkanmu. If you tell me your mom the truth, if plus simple present, she will forgive you.
simple future tense. Yang kedua, if I come home late, I will get in trouble. Jika aku pulang ke rumah terlambat, aku akan mendapat masalah. Perlu ditekankan kembali teman-teman, jika if-nya di depan, if itu selalu diikuti dengan tenses yang tidak ada future-nya. Maka sudah dapat dipastikan bahwa if I come home late itu simple present. Lalu yang kedua ialah I will get in trouble, itu simple future tense. Lalu if I win the lottery, I will take you to Paris. Jika aku menang lotre, aku akan membawamu ke Paris. Dapat dilihat kembali, if-nya itu ada di depan, maka I win the lottery itu artinya simple present, dan I will take you to Paris itu simple future tense. Lalu yang keempat, I will buy you a visa if you wait for me a little longer. I will buy you a visa if-nya itu ada di tengah. Maka jika if-nya di tengah, yang pertama itu simple future tense. Simple future tense itu contoh ciri-cirinya itu menggunakan kata will, subject plus will. Aku akan membelikanmu pizza jika kamu menungguku sedikit lebih lama. Contoh kalimat tipe 2, perlu diingat kembali teman-teman bahwa rumus kalimat tipe 2 ialah jika if-nya di depan maka if plus past tense past future. Jika if-nya di tengah past future if past tense. Untuk contoh yang pertama, if I become the president of this country, I will pay more attention to the education sector. Jika aku menjadi presiden di negara ini, aku akan lebih memperhatikan sektor pendidikan. Bisa dilihat bahwa if-nya ada di depan. If I become the president of this country, maka if lalu diikuti dengan past tense. Dan I will pay more attention to the education sector itu past future karena ciri-cirinya itu subject menggunakan will, word, could, might. Dan yang kedua ialah if I won the lottery, I would go on a trip around the world with you. Jika aku memenangkan lotre, aku akan pergi keliling dunia bersamamu. Itu seperti contoh yang pertama, if-nya ada di depan maka diikuti dengan past tense, lalu diikuti dengan past future. Yang ketiga, if I own an amusement park, I might open it up to 24 hours. Jika aku punya taman hiburan, aku mungkin akan membukanya sampai 24 jam. Dan yang keempat ini, if-nya ada di tengah-tengah. I wouldn't be thinking about it if I were you. Maka jika if-nya di tengah, yang pertama itu ialah past future, if, lalu past tense. Contoh kalimat tipe 3, perlu diingat kembali bahwa rumus tipe ketiga ialah jika if-nya di depan maka diikuti dengan past perfect, future perfect. Jika if-nya di tengah, past perfect, if, future perfect. Contoh yang pertama, if my grades were good, I would have gotten a better job. Jika nilai-nilaiku bagus, aku pasti sudah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. If, maka sudah bisa dipastikan bahwa my grades were good itu past perfect. Dan I would have gotten a better job, future perfect. Untuk contoh yang kedua, if I hadn't broken my arm, I would have traveled to Bali with my boyfriend. Jika aku tidak mematahkan tanganku, aku pasti akan pergi ke Bali bersama pacarku. Nah, di sini juga sama, if-nya ada di depan, maka sudah dipastikan I hadn't broken my arm itu past perfect, lalu diikuti dengan future perfect. Begitupun dengan contoh yang ketiga, if she had taken the bus, she wouldn't have had a car accident. Jika saja dia naik bus, dia tidak akan mengalami kecelakaan mobil. If, lalu diikuti dengan past perfect and future perfect. Baik teman-teman, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang verb of wishing. Verb of wishing, verb wish adalah kata kerja yang digunakan ketika seorang speaker menyatakan keinginan atas realita yang berbeda.
Dan verb wish paling sering digunakan dalam situasi yang dibayangkan. Contoh, I wish study abroad. Saya harap saya bisa belajar di luar negeri. Di sini, speaker menggunakan wish karena speaker memiliki peluang yang lebih kecil dan berbeda dengan kenyataan yang ada. Mungkin karena speaker bisa jadi tidak punya uang dan jadi tidak bisa belajar di luar negeri. Dan contoh yang kedua, I wish you had gotten into your dream school. I wish, saya harap kamu bisa masuk ke sekolah yang kamu impikan. Di sini pula menjelaskan bahwa speaker berbicara di sesuatu yang realitanya berbeda dengan yang sebaliknya. Mungkin dia tidak punya uang atau sudah sekolah. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang ellipsis. Ellipsis adalah pelepasan kata atau kalimat yang penggunaannya telah diatur dalam pedoman umum bahasa Indonesia. Dilansir dari buku seri Penyuluhan Bahasa Indonesia ejaan oleh Sriyanto pada 2014, tanda ellipsis digunakan untuk menandai kalimat yang terputus-putus atau bagian kalimat yang dihilangkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ellipsis adalah tanda berupa 3 titik yang diapit oleh spasi, menggambarkan kalimat yang terputus-putus atau menunjukkan bahwa dalam suatu petikan ada bagian yang dihilangkan. Contoh, bukankah orang itu ... Anggap saja kita tidak pernah melihatnya. Contoh lainnya adalah tanda ellipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Seperti contohnya, menurut saya seperti bagaimana Bu? Dan yang contoh lainnya adalah, jadi simpulannya, oh sudah waktunya istirahat. Noun phrases. Phrase adalah kesatuan bahasa yang terdiri dari 2 kata atau lebih, namun perpaduan kata tersebut meninggalkan makna baru dari kata sebelumnya. Dalam belajar bahasa Inggris, kita akan menemui phrase terbagi atas 8 kelompok. Salah satunya adalah noun phrase. Adapun noun phrase adalah frasa yang bermain dengan kata benda orang, tempat atau benda, dan penjelasannya modifier yang membedakan. Noun phrase digunakan ketika single noun tidak cukup spesifik menjelaskan suatu kata benda. Ada 2 komponen noun phrases. Komponen basic noun phrase, determiner berupa pre. Pre itu adanya sebelum, berupa multiplier, fraction, distributive, intensifier, eksklamatif. Central itu adanya di tengah, yang terdiri artikel possessive, demonstrative, dan atau post determiner itu adanya setelah number and quantifier. Head berupa noun atau number or numeral. Contoh, the sun. The article and sun itu head. Untuk komponen kompleks noun phrase, pre-modifiers adalah modifiers yang diletakkan sebelum head, yang terdiri dari determiner, adjective or phrase, participle, dan kata benda lainnya. Head itu berupa noun, pronoun, dan atau numeral or number. Post modifier adalah modifiers yang diletakkan setelah head, yang terdiri dari prepositional phrase, participle, infinitive, relative clause, dan complementation. Contoh, a green hat hang on the wall. E-nya itu determiner, head-nya itu head, hang itu past participle, on the wall prepositional phrase. Order within clauses. Clauses dalam bentuknya yang paling sederhana. Clause dalam tata bahasa adalah subjek ditambah kata kerja. Subjek adalah entitas yang melakukan tindakan kalimat dan kata kerja adalah tindakan yang diselesaikan subjek. Sebuah klausa menciptakan pemikiran yang lengkap atau ide atau pernyataan yang dapat berdiri sendiri. Untuk rumusnya itu adalah klausa independent or complete truth atau IC. Contoh, example-nya, subject plus verb equal complete truth or IC. I eat equal complete truth or IC. And number 3, Sharon speaks equal complete truth or IC. Ada 2 tipe clauses.
Yang pertama, independent clause and dependent clause. Independent clause itu dapat berdiri sendiri dalam sebuah kalimat yang berisi subjek dan kata kerja. Sebagai contoh, I eating bananas in the kitchen, atau saya makan pisang di dapur. Dan dependent clause itu berisi subjek dan kata kerja namun tidak bisa berdiri sendiri atau harus digabungkan dengan klausa independent agar tata bahasanya benar. Sebagai contoh, dependent clause. Every night before sleep, I eat bananas. Atau setiap malam sebelum tidur, saya makan pisang. Demikian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.